Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Rohaini. Saya dari kelas PGMIC. Saya akan membahas tentang dimensi-dimensi Islam. Sebelumnya, saya mohon maaf kepada Bapak apabila di sini banyak suara-suara yang membuat berisik. Langsung saja, dimensi-dimensi Islam. Pertama itu syariat. Syariat berarti jalan besar. Dalam makna generik adalah keseluruhan ajaran Islam itu sendiri. Dalam pengertian teknis ilmiah, syariat mencakup aspek hukum dari ajaran Islam yang lebih berorientasi pada aspek lahir. Namun demikian, karena Islam merupakan ajaran yang tunggal, syariat Islam tidak bisa dilepaskan dari akidah sebagai pondasi dan akhlak yang menjiwai dan tujuan dari syariah itu sendiri. Syariah meliputi dua bagian utama, yaitu ibadah dan muamalah. Yang pertama itu ibadah atau arti khusus vertikal yang membahas hubungan manusia dengan Allah. Tata cara dan syarat rukunnya yaitu terperinci dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya yaitu sholat, zakat, puasa, dan masih banyak sebagainya. Yang kedua itu muamalah yang membahas hubungan horizontal manusia dan dengan lingkungannya. Manusia dan lingkungan. Contohnya itu perdagangan, jual beli, masih banyak sebagainya. Ini torikot. Torikot berasal dari bahasa Arab yaitu torikot yang merupakan bentuk masdar dari kata benda yang memiliki arti al-kaifiyah, jalan, cara, al-uslub, metode atau sistem, al-madhab, aliran atau haluan, dan al-halah, keadaan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa thariqat adalah suatu jalan menuju Tuhan atau Allah yang dapat membawanya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Substansi dari sebuah thariqat adalah pendekatan diri kepada Allah SWT. Hal ini dapat dipahami dari sekian banyak penjelasan ulama, utamanya yang terkait dengan pengertian thariqat. Misalnya saja Al-Habib Asy-Syaikh Al-Sultan Muhammad Sayyid Iman bin Abdul Hakim Al-Aidrus mengatakan bahwa thariqat adalah mengarahkan tujuan kepada Allah dengan ilmu dan amal. Dikatakan juga bahwa thariqat merupakan perbuatan nafsaniyah yang tergantung kepada rahasia dan ruh dengan melakukan taubat, wara, muhasabah, muraqabah, tawakal, rindu, taslim, memperbaiki akhlak, menyadari akan kekurangan dan celah pada dirinya, dan mengharapkan atau mengerjakan ibadah hanya karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta ingin mendapatkan nur ma'rifat. Oleh sebagian ulama yang sering dijadikan landasan untuk hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jin ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allaw istaqamu 'alal tariqati al-asqainahum ma'an ghadaqa. Artinya, dan kalau sekiranya mereka tetap berjalan lurus di jalan thariqat itu, niscaya kami akan menurunkan air hujan dari langit atau memberi minum kepada mereka air yang segar. Kaitannya dengan hal ini, Asmaran mengutip salah satu riwayat yang menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, manakah jalan thariqat yang paling dekat untuk sampai kepada Allah?" Rasulullah menjawab, "Tidak ada yang lain kecuali zikir kepada Allah." Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam menempuh jalan untuk bertemu Allah, di samping melakukan latihan dan perjuangan yang memerlukan keuletan, kesungguhan, dan kesabaran, jadi thariqat merupakan upaya pendekatan diri kepada Allah yang teraplikasi lewat zikir yang banyak kepadanya. Akan tetapi, thariqat merupakan pengalaman pribadi sehingga aplikasi tersebut terkadang berbeda antara satu dengan yang lain. Itulah sebabnya dikatakan tidak ada batasan mengenai jumlah thariqat itu. Karena setiap manusia mestinya harus mencari dan merintis jalannya sendiri sesuai dengan bakat dan kemampuan ataupun taraf kebersihan hati masing-masing. Banyak ungkapan ulama sufi dalam menggambarkan jalan-jalan tersebut, diantaranya Abu Thalib Al-Makki dalam kitabnya Quwat Al-Qulub menyebutkan itu
jalan-jalan menuju Allah sebanyak jumlah makhluk. Ini berarti bahwa setiap orang mesti atau sebaiknya mencari jalan sesuai dengan kemampuannya. Dimensi Islam itu ada Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama yaitu Islam. Islam adalah menyembah, beribadah, khidmat, mengabdi kepada Allah. Secara genetik, kata Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kata salima yang berarti selamat, sentosa. Dari kata itu dibentuk kata aslama yang berarti menyerah, tunduk, patuh, dan taat. Kata aslama menjadi pokok kata Islam. Sebab itu orang yang melakukan aslama atau masuk Islam dinamakan dengan muslim. Selanjutnya dari kata salima juga terbentuk kata silmun dan salamun yang berarti damai. Karenanya seseorang yang menyatakan dirinya muslim adalah harus damai dengan Allah dan dengan sesama manusia. Islam artinya penyerahan diri kepada Allah yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan untuk menerima dan melakukan apa saja perintah dan larangannya. Tunduk pada aturan dan undang-undang yang diturunkan kepada manusia melalui hamba pilihannya, yaitu pada Rasul. Aturan dan undang-undang tersebut dibuat oleh Allah, itu dikenal dengan istilah syariat. Kadang-kadang syariat juga disebut dengan ad-din, agama. Inad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Karena memang agama di sisi Allah ialah penyerahan yang sesungguhnya kepada Allah. Maka selain dapat diartikan sebagai nama sebuah agama, yaitu agama Islam, perkataan al-Islam dalam firman Quran Surat Al-Imran ini bisa diartikan secara lebih umum, yaitu menurut makna asal atau generiknya yaitu pasrah kepada Tuhan, yaitu suatu semangat anjaran yang menjadikan karakteristik pokok semua agama yang benar adalah agama Islam. Dalam pengertian, semua mengajarkan sikap pasrah kepada Tuhan sebagaimana antara lain bisa disimpulkan dari firman yang artinya, dan janganlah kamu sekalian berbantahan dengan para penganut kitab suci, melainkan dengan yang lebih baik, kecuali terhadap mereka yang zalim. Dan nyatakanlah kepada mereka itu, kami beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Maha Esa, dan kita semua pasrah kepadanya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Metode amali Islam adalah dengan perbaikan ibadah lahiriah dengan cara taubat, takwa, dan istiqomah. Dan perilaku yang mencerminkan seorang muslim adalah menjauhi larang-larangannya dan menjalankan perintah-perintahnya. Yang kedua yaitu iman. Iman menurut bahasa itu adalah pembenaran dalam hati, sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan atau perbuatan. Iman menurut Kamus Bahasa Indonesia, iman adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan yang berkepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab yang tidak akan bertentangan dengan ilmu. Dapat pula berarti ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin, akal tidak dapat sampai kepada kewajiban mengetahui adanya Tuhan. Iman tidak bisa mengambil bentuk marifat atau amal, tetapi harusnya merupakan taskid atau batasan yang dikemukakan Al-Bazawi. Tentang iman adalah menerima dalam hati dengan lidah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang serupa dengannya. Sedangkan iman menurut pandangan para ulama terdahulu, diantaranya adalah pendapat Imam Al-Baghawi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, para sahabat, tabi'in, dan para ulama sunnah mereka bersepakat bahwa amal salih adalah bagian dari iman. Mereka berkata bahwasanya iman terdiri dari ucapan dan perbuatan serta keyakinan. Iman bertambah karena ketaatan dan akan berkurang karena kemaksiatan. Yang ketiga yaitu dari ihsan. Dalam hadis Nabi menjelaskan bahwa ihsan adalah bahwa engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seakan-akan kau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Maka ihsan adalah anjaran tentang penghayatan pekat akan dihadirnya Tuhan dalam hidup. Dimensi Islam yang dimaksud di sini adalah tentang sisi keislaman seseorang, yaitu iman dan ihsan. Dimensi Islam berawal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang masing-masing kitab sahihnya, yang kurang lebih artinya itu sebagai berikut. Nabi Muhammad keluar dan berada di sekitar sahabat. Seseorang datang menghadap
beliau dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan iman?" Lalu beliau menjawab, "Iman engkau percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para utusan-utusannya, dan percaya kepada kebangkitan." Laki-laki itu kemudian bertanya lagi, "Apakah yang dimaksud dengan Islam?" Beliau menjawab, "Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak musyrik kepadanya. Engkau tegakkan sholat yang wajib dan berpuasa pada bulan Ramadan." Laki-laki itu bertanya lagi, "Apakah yang dimaksud dengan ihsan?" Nabi Muhammad menjawab, "Engkau sembah Tuhan seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka engkau berkeyakinan bahwa Tuhan melihatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa iman, Islam, dan ihsan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan. Setiap pemeluk agama Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam tidak sempurna tanpa iman dan iman juga tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya ihsan mustahil tanpa iman dan iman mustahil tanpa ihsan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ad-din itu terdiri dari 3 unsur, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dalam 3 unsur tersebut terselip makna tingkatan. Itu orang mulai dengan Islam, kemudian berkembang ke arah iman dan memuncak dalam ihsan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan dimensi-dimensi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.